Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3389, 3340, 3341. Pria parubaya berbaju hijau itu dengan cepat membentuk perisai di depannya, berharap untuk menahan serangan Dev. Mengaum naga emas itu meraung, dan sinar pedang yang dipegang oleh pria parubaya berbaju hijau langsung hancur di bawah pengaruh naga emas. Pada saat yang sama, seluruh kehampaan bergulung, dan langit dan bumi tampak menyatu menjadi satu warna, dan semua orang berada di bawah keagungan Dev membunuh. Dev berteriak dengan marah, bergema di seluruh dunia, dan naga emas itu meraung dan menuju ke arah pria parubaya berbaju hijau itu. Perisai yang dipasang oleh pria parubaya berbaju hijau benar-benar runtuh di bawah naga emas. Pria parubaya berbaju hijau itu penuh ketakutan, melihat naga emas itu begitu dekat, jantungnya hampir berhenti berdetak. Siapa kamu? Siapa kamu? Kekuatan macam apa ini? Pria parubaya berbaju hijau itu penuh keraguan. Karena kekuatan yang diledakkan Dev telah melampaui jangkauan kekuatan spiritual dan mengandung banyak kekuatan. Sebenarnya ada beberapa jenis kekuatan asli di dalamnya. Harus diketahui bahwa bahkan bagi para kultivator di alam kesengsaraan, sangat sulit untuk memahami asal-usulnya, dan tidak mungkin untuk membuka ruang asal, apalagi memahami beberapa asal-usul. Sekarang dia benar-benar merasakan beberapa jenis kekuatan asli dari kekuatan Dev, dan ada juga kekuatan yang tidak dia ketahui. Sebenarnya, kekuatan yang tak dikenalnya itu adalah kekuatan naga. Kekuatan naga dewa adalah yang utama, ditambah dengan kekuatan aslinya. Alasan mengapa Dev menggunakan semua metodenya untuk membunuh dalam satu serangan adalah agar para kultivator sekte serigala surgawi ini akan merepotkannya, jika itu berlangsung lama. Aku tidak akan bisa dibunuh olehmu. Pria parubaya berbaju hijau itu meraung dengan marah, dan sebuah labu tiba-tiba muncul di tangannya. Labu itu mulai mengeluarkan kekuatan isap yang menelan langit. Naga emas itu tidak siap dan langsung tersedot ke dalam labu. Melihat pemandangan ini, Dev sedikit mengernyit. Hahaha, apapun kemampuanmu, selama aku memiliki labu penelan langit di tangan, aku bisa menelan semuanya untukmu. Ketika pria parubaya berbaju hijau itu melihat naga emas tersedot oleh labu yang menelan langit, dia tertawa terbahak-bahak. Dev melihat labu di tangan pria itu dan tahu bahwa labu itu jelas bukan benda fana, itu pasti harta spiritual surgawi dan senjata ajaib. Bagaimanapun, dunia surga dan manusia ini pernah menjadi medan perang bagi banyak dewa dan iblis, jadi wajar jika harta spiritual beberapa makhluk abadi jatuh dan diambil oleh orang lain. Jangan merasa senang terlalu cepat. Setelah Dev mengatakan itu, dia mengangkat lagi pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga dikelilingi oleh kekuatan naga, dan naga emas terlahir kembali. Pria parubaya berbaju hijau itu tiba-tiba terlihat panik saat melihatnya. Naga emas yang dihasilkan oleh pedang pembunuh naga Dev hanyalah kekuatan kental dari naga dewa, bukan naga emas asli. Jadi meskipun pria parubaya berbaju hijau memegang labu yang menelan langit di tangannya, itu adalah sedikit gunanya. Naga emas itu meraung lagi, dan pria parubaya berbaju hijau itu buru-buru membuka labu yang menelan langit. Naga emas Dev tersedot lagi, dan pria parubaya berbaju hijau itu tampak bangga. Namun tak lama kemudian, senyuman itu membeku di wajahnya, karena setelah naga emas itu, beberapa cahaya pedang langsung menembus tubuhnya. Naga emas tadi hanyalah kedok. Setelah naga emas, sinar pedang itu adalah jurus pembunuh. Melihat tubuhnya yang menembus, pria parubaya berbaju hijau itu menatap kosong ke tubuhnya, matanya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Pria parubaya berbaju hijau itu tidak percaya bahwa dia begitu mudah tertusuk pedang. Kakak, orang-orang dari sekte serigala surgawi itu semuanya terkejut saat melihat kakak laki-laki mereka ditembus. Huks, seteguk darah muncrat dan aura pria parubaya berbaju hijau mengalir dengan cepat. Dia memandang Dev dengan tidak percaya, dan akhirnya ekspresinya menjadi sangat ganas. Bahkan jika aku mati, aku akan memelukmu di punggungku. Labu di tangan pria parubaya berbaju hijau itu mulai memancarkan cahaya dan bertambah besar lagi. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Dia tahu bahwa orang ini ingin meledakkan labu yang menelan langit di tangannya. Cepat mundur. Dev segera menarik Luosi dan ingin membawa Luosi pergi. Tapi sudah terlambat, labu yang menelan langit memancarkan ribuan aura dan hampir meledak. Dev hanya bisa mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, lapisan cahaya keemasan untuk melindunginya di depannya, dan kemudian melindungi Luosi di belakangnya. Duar, labu yang menelan langit meledak, dan kekuatannya sebanding dengan bom udara.
Dalam sekejap, senjata yang tersebar di tanah terlempar seperti anak panah, bumi retak, dan lingkaran sihir yang dibuat oleh Dev juga menghilang seketika. Gelombang udara yang membumbung ke langit langsung menghempaskan Dev. Untungnya, dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindunginya, dan kekuatan fisik Dev mencegahnya dari kehancuran. Luosi, yang dilindungi oleh Dev, tidak terluka sama sekali, tapi terlempar jauh dan terlihat sangat malu. Tetapi anggota sekte serigala surgawi lainnya berada dalam kesengsaraan, mereka terlempar oleh gelombang udara ledakan, dan banyak orang langsung terbunuh atau terluka. Hanya sedikit yang bernapas dan terluka parah. Harus dikatakan bahwa pria parubaya berbaju hijau itu sangat kejam. Untuk membiarkan Dev dikuburkan bersamanya dan untuk mencegah Dev mendapatkan labu penelan langit, dia bahkan mengabaikan adik-adiknya. Jika bukan karena perlindungan tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan dan kekuatan fisiknya, ledakan barusan mungkin akan menjadi bencana. Nona Luo, kamu baik-baik saja? Dev bertanya pada Luosi. Tidak apa-apa, terima kasih Tuan Chen. Jika Anda tidak melindungi saya dari depan, saya pasti sudah lama mati. Luosi tahu bahwa tanpa Dev, dia pasti sudah lama mati. Tidak apa-apa, setelah Dev selesai berbicara, dia segera berlari kembali. Dia ingin melihat apa yang terjadi pada telur makhluk spiritual. Akan sangat disayangkan jika telur makhluk spiritual terkena dampak ledakan. Ketika Dev kembali, pemandangan sudah berantakan, ada lubang besar di tanah dan tumpukan senjata berserakan jauh. Beberapa senjata bahkan berubah menjadi bubuk dan menghilang tanpa bekas. Adapun pria parubaya berbaju hijau itu, dia berubah menjadi udara, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Tetapi ketika Dev melihat telur binatang roh, dia menemukan bahwa telur binatang roh itu masih utuh dan bahkan tidak bergerak, sungguh menakjubkan. Harus diketahui bahwa kekuatan ledakan barusan, bahkan kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan akan terlempar jauh, tetapi telur makhluk spiritual tidak bergerak sama sekali. Dev melangkah maju untuk mengambil telur makhluk spiritual dan memeriksanya, tetapi ketika dia memikirkan cahaya warna-warni yang akan memancar ketika dia menyentuh telur makhluk spiritual, Dev berhenti dan tidak berani bergerak. Jika seseorang dengan niat jahat tertarik saat ini, Dev mungkin tidak dapat menghadapinya. Setelah pertarungan dengan pria parubaya berbaju hijau, Dev hampir kehabisan tenaga dan sekarang dia sangat membutuhkan pemulihan. Sambil berpikir, Dev memasukkan telur makhluk spiritual itu langsung ke dalam ring penyimpanan. Bagaimanapun, dia tidak bisa tinggal di sini lagi, dan senjatanya telah hancur berkeping-keping, dan energi abadi asli yang kaya sudah tidak ada lagi, jadi Dev tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Luosi juga datang saat ini, melihat pemandangan itu, dia sangat ketakutan. Jika bukan karena Dev, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tuan Chen, ayo pergi. Ledakan barusan mungkin akan menarik banyak orang, Luosi mengingatkan Dev. Oke, Dev mengangguk dan bersiap untuk pergi bersama Luosi. Tolong, beberapa anggota sekte serigala surgawi yang terluka parah tetapi tidak mati meminta bantuan. Dev melirik anggota sekte serigala surgawi yang terluka parah, lalu memandang Luosi, lalu berjalan ke samping sendirian. Dia tahu apa yang akan dilakukan Luosi selanjutnya, jadi dia tidak ingin memberikan tekanan pada Luosi dari samping. Ketika Dev berjalan ke samping, Luosi menghampiri anggota sekte serigala surgawi dengan kemarahan di matanya. Pedang panjang di tangannya lewat, dan kepala anggota sekte serigala surgawi yang terluka parah terbang tinggi dalam sekejap dan berguling ke tanah. Di dunia surga dan manusia ini, tidak ada yang akan berbelas kasihan, dan tidak ada yang akan baik terhadap wanita. Karena kisah petani dan ular dimainkan setiap saat di dunia surga dan manusia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara bersyukur, hanya sedikit orang yang tahu bagaimana cara bersyukur, apalagi dalam menghadapi manfaat yang mutlak. Luosi membunuh semua orang di sekte serigala surgawi, dan merasa lega saat dia menghela napas berat. Ayo pergi, aku khawatir seseorang akan datang. Dev menelepon Luosi dan pergi. Saat Dev dan yang lainnya pergi, semburan kabut hitam bergulung, dan kemudian kabut hitam itu berubah menjadi tangan besar, merobek lubang di kehampaan. Seiring dengan hembusan aura, sesosok tubuh perlahan muncul dari kehampaan. Orang ini adalah Qi Peijia, ledakan tadi menarik Qi Peijia. Dan di samping Qi Peijia, ada Liu Shuei yang tampak pucat. Setelah orang ini menggunakan teknik pelarian darah untuk melarikan diri, levelnya turun langsung ke alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan auranya jauh lebih lemah. Dia tampak seperti sakit parah. Tuan Qi, suara tadi terdengar seperti sesuatu yang meledak. Ledakan apa yang membuatnya begitu menakutkan? Liu Shuei bertanya pada Qi Peijia. Qi Peijia tidak berbicara, tetapi melihat pemandangan berantakan di sekitarnya, serta senjata compang camping berserakan di tanah. Senjata-senjata ini sendiri semuanya tidak lengkap, hanya terkena ledakan, dan banyak di antaranya sudah compang camping. Ada beberapa mayat di sana, lihat siapa mereka. Qi Peijia menemukan mayat orang-orang dari sekte serigala surgawi, jadi dia berkata kepada Liu Shuei. Liu Shuei mengangguk, lalu pergi untuk memeriksa dan menemukan identitas pihak lain dari pakaiannya. Tuan Qi, ini semua adalah orang-orang dari sekte serigala surgawi. Beberapa orang jelas terkena dampak ledakan dan meninggal dengan organ dalam mereka hancur, tetapi beberapa orang dipenggal kepalanya.
Liu Shuei berkata dengan hati-hati. Qi Peijia melihat ke arah orang mati, lalu ke tempat kejadian, lalu perlahan menutup matanya, dan dengan lembut menyilangkan dahinya dengan satu tangan. Saat dahi Qi Peijia bersinar terang, ada mata ekstra di dahi Qi Peijia, seperti Dewa Erlang. Melihat pemandangan ini, Liu Shuei sangat ketakutan hingga dia menelan ludahnya. Mata Qi Peijia di dahinya mulai berkedip, dan tak lama kemudian dunia menjadi abu-abu di mata Qi Peijia. Dan di dunia kelabu ini, semua yang baru saja terjadi telah meninggalkan bayangan. Mata gelap surgawi, wajah Liu Shuei penuh dengan keterkejutan. Harus diketahui bahwa mata gelap surgawi ini adalah keterampilan rahasia klan iblis. Konon sudah lama hilang, dia tidak mengerti bagaimana Qi Peijia bisa memiliki mata gelap surgawi. Namun, Liu Shuei mengambil keputusan saat ini dan harus mengikuti Qi Peijia dengan baik dan melayani Qi Peijia dengan baik. Mungkin Qi Peijia bisa membantunya pulih setelah medan perang para dewa dan iblis ditutup. Setelah beberapa saat, mata di dahi Qi Peijia perlahan menghilang, lalu dia perlahan membuka matanya. Ternyata yang melakukannya adalah anak bernama Dev. Orang ini sungguh beruntung. Dia tidak tahu harta apa yang didapatnya, jadi dia menyimpannya dan melarikan diri. Qi Peijia berkata dengan dingin, "Apakah Dev yang melakukannya?" Liu Shuei tertegun. "Tuan Qi, kekuatan macam apa yang mampu dilakukan Dev untuk membunuh begitu banyak kultivator sekte serigala surgawi? Saya tidak bisa melihat proses pertarungan mereka, tapi kultivator yang dipenggal itu adalah Naluosi. Sepertinya saya ingin meningkatkan kekuatan mata gelap surgawi ini secepatnya, tapi waktu untuk melihatnya sekarang masih terlalu singkat." Qi Peijia sedikit mengernyit. Jika matanya lebih kuat kali ini, dia akan dapat melihat Dev dan yang lainnya bertarung, dan dia juga akan dapat memahami bagaimana Dev melakukannya dan mengalahkan kultivator sekte serigala surgawi ini. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Liu Shuei bertanya. "Tentu saja aku harus mengejarnya. Aku harus menyusul anak itu. Pasti ada rahasia lain di tubuh anak itu." Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia membawa Liu Shuei dan mengejar ke arah menghilangnya Dev dan yang lainnya. Dev dan Luosi berlari jauh-jauh karena dia tahu akan ada bahaya mengikuti di belakang. Bersambung.